berbicara komoditi mineral batu bara, kalau dalam konteks ini kebetulan saya pribadi sebelum dalam posisi ini memang adalah juga pelaku. Kita adalah pelaku penambang batu bara maupun dalam industri komoditi batu bara ini kita cukup memahami ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan pertanyaan yang utama adalah kenapa misalnya berbicara batu bara ini kita sudah harus masuk ke dalam konteks hilirisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita ketahui bahwa berbicara cadangan, negara kita rating nomor 7 dan memang cukup signifikan secara jumlah dengan range GAR kalori juga yang hampir cukup komplit, mulai dari low rank, mid rank sampai high GAR. Tetapi ini posisi daripada lokasi-lokasi tambang resources batubara kita ini memang saat ini berada dalam remote area yang cukup sulit. Maka salah satu strategi untuk kita masuk mengeksplor dalam komoditi ini sehingga kita juga bisa mendapatkan value yang lebih, maka salah satu konteksnya adalah potensi kita untuk masuk di hilirisasi. Batubara ada beberapa potensi hilirisasi yang bisa kita lakukan, tetapi pada prinsipnya rumusan utamanya adalah kita menciptakan namanya coal regasifikasi, di mana kita merubah bentuk daripada batu bara itu sendiri menjadi produk gas. Apabila sudah menjadi produk gas, tentunya banyak proses yang bisa kita lakukan, karena di gas itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk satu sebagai sumber energi, karena sampai saat ini berdasarkan mungkin data dan memang kita selama ini juga bermain dalam industri ini, kita mengetahui bahwa salah satu sumber resources untuk mendapatkan energi yang murah itu berasal dari batu bara. Tetapi memang di situ ada tantangan karena kita berbicara terhadap bicara ESG dan green economy. Akan tetapi apabila kita lihat perkembangan di mana saat ini Amerika sendiri, dalam hal ini juga Presiden Trump sudah berbicara bahwa fosil merupakan suatu isu yang bisa kita kesampingkan, maka ini mungkin ke depannya akan kita lihat kembali bagaimana kita bisa mengeksplor batu bara ini menjadi suatu sumber energi yang murah, sehingga apabila kita mempunyai sumber energi yang murah, maka untuk faktor kita masuk ke industrialisasi dan manufacturing dan yang lain-lainnya, kita bisa memiliki strategi kompetitif yang jauh lebih baik untuk menghasilkan produk itu sendiri. Di luar itu, melalui Danantara tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran kita untuk masuk kepada batu bara menjadi produk DME atau dimethyl ether. Produk ini adalah produk substitute daripada produk LPG yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita, di mana kita mengetahui bahwa LPG negara kita setiap tahunnya melakukan impor dengan angka yang cukup sangat besar. Di satu sisi kita punya cadangan batu bara yang juga luar biasa yang bisa kita ekstrak atau kita lakukan perubahan bentuknya menjadi produk dimethyl ether yang akan menjadi substitute daripada LPG itu sendiri. Diharapkan apabila program ini bisa kita laksanakan, maka kita bisa mengurangi terhadap impor LPG yang akan kita lakukan ke depannya. Berbicara juga di hilirisasi batu bara itu sendiri, kita juga sudah ada beberapa korporasi nasional kita yang juga sedang mengembangkan untuk kita kembangkan kepada misalnya seperti produk metanol. Kemudian juga bisa pemikirannya apabila batu bara kita sudah ekstrak menjadi gas, kita bisa masuk juga produk seperti amonia. Kita ketahui pada saat pemerintah melalui Kementerian ESDM melalui program B35, kita itu masih mengimpor sekitar 1,8 juta. Ya, Pak Dirjen ya, metanol. Ini bulan Januari Kementerian ESDM udah menaikin standar menjadi B40. Hitung-hitungan saya sih apabila supply metanolnya dalam negeri tidak berkembang atau produksi dalam negeri tidak berkembang terhadap metanol,
kita bisa akan memasuki impor di angka 2,3 sampai 2,5 juta ke depannya. Sedangkan metanol ini salah satu juga adalah bahan yang dipakai untuk mengolah produk yang namanya biofuel salah satunya. Tentunya strategi ini yang dilihat pemerintah ke depannya, bagaimana ini bisa kita komprehensifkan, kita tata, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan kita bisa mempunyai strategi pemanfaatan yang lebih baik melalui rencana-rencana hilirisasi dan industrialisasi. Pemerintah mempunyai komitmen bagaimana kita untuk mempercepat hilirisasi dengan mendorong kebijakan yang lebih progresif, memperbaiki regulasi, infrastruktur, serta memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta. Dan antara adalah salah satu strategi bentuk daripada kemandirian dan strategi pemerintah untuk bisa mempercepat masuk ke dalam investasi yang berhilirisasi, sehingga pelaksanaan realisasi daripada investasi di sektor hilirisasi kedepannya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menuju kepada angka 8% di tahun 2029, dan bangsa ini secara ekonomi dan juga secara strategik mempunyai kedaulatan yang lebih baik ke depannya.